Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini kembali kita diberikan rahmat, kembali kita diberikan nikmat, hingga kita bisa bersama-sama kembali hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita melanjutkan dengan dzikir dan kita melanjutkan dengan majelis ilmu. Kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Satu nikmat besar yang harus kita syukuri, dengan hendaknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun didasarkan dengan ilmu. Rasulullah itu Masya Allah, kaitan dengan menjalankan syariat beliau itu sangat luar biasa. Jadi bukti bahwa Rasulullah itu betul-betul yang penting syariat itu dijalankan. Bukan duniawi, bukan harta. Ada satu hadis itu begini, ini di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Dulu ada seseorang datang kepada Nabi dan dia menyampaikan ingin bersedekah. Jadi bainama nahnu inda Rasulillah ijja'ahu rajulun bimisli baidati min dahabin. Sahabat Jabir bin Abdillah bercerita, dulu kami ini duduk bersama Nabi. Tiba-tiba ada seseorang, dia datang dengan membawa emas sebesar telur. Soalnya emas sebesar telur. Faqala ya Rasulullah khudha shadaqatan fa wallahi la amliku ghairaha. Orang itu mengatakan, Nabi, ambillah emas ini sebagai sedekah saya. Sungguh saya tidak punya harta yang lain, ini hanya harta saya satu-satunya. Dia itu dalam rangka ingin bersedekah, dia rela berkorban. Harta satu-satunya, yakni emas yang sebesar telur tadi, ingin disedekahkan pada Nabi Muhammad. Nabi ketika tahu itu adalah harta satu-satunya, selain itu dia tidak punya harta yang lain, Nabi itu langsung menolak. Nabi Muhammad itu kemudian berpaling. Melihat bahwa Nabi Muhammad berpaling, orang ini ngejar Nabi. Katakanlah Rasulullah berpaling menghadap ke sini, dikejar oleh Rasulullah itu sampai marah karena orang ini memaksa untuk sedekah. Dia pingin dramatis, harta satu-satunya
diberikan dalam rangka sedekah, ini kan orang hebat, orang baik. Saya ulangi ya. Kalau normalnya orang menganggap orang ini orang hebat, orang baik, rela berkorban. Tetapi aturannya nggak begitu. Saya ulangi ya, aturannya nggak begitu. Oleh Rasulullah itu langsung emasnya tadi diambil, dilemparkan. Jabir bin Abdullah mengatakan seandainya emas tadi itu mengenai orang tadi, pasti orangnya luka. Karena saking marahnya Nabi, saking kerasnya Nabi melemparkan telur atau emas sebesar telur tadi. Maka kemudian Rasulullah itu beliau bersabda. Rasulullah bangkit, Rasulullah berdiri. Kepada semua yang hadir Rasulullah menyampaikan, ya'tini ahadukum bimalihi la yamliku ghairahu summa yajlisu yatakaffafu an-nasa innamas shadaqatu an dhuhri gina khudha fala hajatal lana fiha. Sahabat, ada orang yang dia datang kepada saya, dia membawa sedekah dan dia mengatakan tidak punya harta yang lain selain itu. Kalau saya terima, setelah dia sedekah bisa jadi dia itu minta-minta. Setelah sedekah dia bisa jadi minjem ke tetangganya. Ingat sahabat, sedekah itu kalau orang sudah berkecukupan. Innamas shadaqatu an dhuhri gina. Ambil emas itu, saya nggak butuh seperti itu. Jadi aturan sedekah yang pingin dijaga Nabi itu, orang kalau sedekah pertama harus memenuhi kebutuhan pokok dia. Setelah itu baru keluarganya. Setelah itu baru orang yang rada jauh. Ada orang dia pingin berkorban dengan semua harta yang dimilikinya, dan dia tidak punya harta yang lain, ingin disedekahkan. Nabi malah melarang dan marah. Kalau orang pikirannya itu duniawi, pikirannya materi, pasti langsung ini di branding. Coba bapak-bapak contoh orang ini, pasti gitu. Kalau orang pikirannya materi, pasti coba contoh orang ini, dia rela. Nabi malah enggak, malah marah. Sedekah itu kalau kamu sudah cukup, dimarahi. Saya ketika membaca hadis ini kaget. Rasulullah kok aneh ya sikap. Kalau lumrahnya orang, Anda katakanlah membutuhkan dana untuk umat. Terus ada orang sedekah, dia rela berkorban. Ini saya nggak punya apa-apa, semua bisa saya sedekahkan. Pasti bangga. Orang seperti ini harus. Tapi Nabi malah marah. Nggak boleh begitu. Sedekah itu kalau kamu sudah cukup, sisa daripada kebutuhan pokok kamu, baru itu yang disedekahkan. Jangan sampai kamu terkenal dermawan, tapi setelah itu kamu miskin, kamu meminta-minta, itu nggak boleh. Di sini nampak bagaimana Rasulullah itu menjaga aturan. Beliau betul-betul tidak memikirkan kaitan dengan materi, nominal nggak pernah memikirkan, tapi aturan itu dijalankan. Nabi tentu untuk dakwah ada. Para sahabat itu mereka rela. Ini Nabi saya bersedekah untuk perjuangan. Seringkali Rasulullah ketika begitu langsung bagi ke keluargamu. Saya ulangi ya. Seringkali sahabat itu ada namanya sahabat Abu Talha. Ketika mendengarkan ayat Al-Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Orang tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Maka Abu Talha itu dia datang kepada Nabi ingin mensedekahkan kebun kurma yang berada di depan masjid Nabi. Yang saat itu diakui kebun kurma paling indah, paling mahal, paling baik itu kebun kurmanya Abu Talha di depan masjid. Namanya kebun kurma Bairuha atau Bi'runha. Karena Allah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu Abu Talha langsung datang kepada Nabi ingin mensedekahkan kebun kurmanya.
Oleh Nabi itu langsung diterima. Ya, saya terima. Tapi bagikan ke keluargamu. Saya ulangi ya, bagikan ke kerabatmu. Saya terima. Tapi saya kembalikan, tapi bagikan ke kerabatmu. Akhirnya oleh Abu Thalha dibagikan ke pamannya, ke sepupunya, begitu. Itu sistem pembagian Nabi. Makanya Rasulullah itu dalam menjaga aturan sangat luar biasa. Ya, semoga kita ini senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai pada ayat 98 90. Ayat 97 98. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kita akan membahas dua ayat 97 98, lanjutan daripada pembahasan kita. Mana ayat yang kita kaji? Ucapkanlah Muhammad, orang yang dia menjadikan Jibril sebagai musuh, orang yang dia mengatakan Jibril sebagai musuhnya, maka ketahuilah sesungguhnya Jibril itu membawakan wahyu, memasukkan dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang wahyu itu membenarkan pada apa yang ada pada mereka. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan juga menjadi hidayah serta menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kemudian man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Adapun orang-orang yang dia bermusuhan terhadap Allah, bermusuhan dengan para malaikat, bermusuhan dengan para rasul, dan bermusuhan terhadap Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah itu akan menjadi musuh untuk orang-orang kafir. Kita akan membahas dua ayat ini. Jadi ada dua ayat itu yang menegaskan orang kalau dia menjadikan Jibril sebagai musuhnya, ketahuilah Jibril itu dia hanya bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Jibril itu dia hanya sebatas utusan. Ada orang memusuhi Jibril, ketahuilah Jibril itu adalah utusan yang diperintahkan membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, yang wahyu itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Dalam banyak kitab tafsir itu kaitan ayat ini, itu sejarahnya begini. Ada dua riwayat, misalnya ada dua riwayat. Ini kalau menurut tafsir Tobari. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi. Yang kedua berkaitan dengan Umar dengan orang-orang Yahudi. Yang jelas ayat ini itu berkaitan dengan orang Yahudi menganggap malaikat Jibril adalah musuhnya.
Setiap nabi yang nabi ini dikawal oleh malaikat Jibril, orang Yahudi tidak mau mengikuti nabi tersebut. Saya ulangi. Orang Yahudi itu menganggap yang namanya malaikat Jibril adalah musuhnya. Dan kalau ada nabi itu dikawal, dibersamai, didampingi oleh malaikat Jibril, mereka tidak mau mengikutinya. Alasan orang Yahudi itu karena dalam sejarah setiap ada umat yang diadab itu pasti eksekutornya malaikat Jibril. Itu dalam catatan orang Yahudi. Ketika Nabi Lut katakanlah umatnya terkena azab, itu karena eksekutornya malaikat Jibril. Ketika katakanlah Nabi Yunus, semua nabi-nabi ketika mereka umatnya terkena azab, yang menjadi pembawa azab itu adalah malaikat Jibril. Maka dalam pandangan orang Yahudi, malaikat Jibril itu malaikat pembawa azab. Oleh sebab itu kalau ada nabi yang dibersamai malaikat Jibril, mereka nggak mau. Karena pasti ujungnya azab. Mereka inginnya yang mendampingi Nabi itu adalah malaikat Mikail, malaikat pembawa rizki. Kalau yang mendampingi Nabi itu adalah malaikat Mikail, dipastikan aman. Yang ada adalah dapat rizki, bukan dapat azab. Jelas? Itu substansi dalam ayat ini. Lalu kaitan dengan asbabun nuzulnya ada dua riwayat. Pertama ini berkaitan Nabi dengan orang Yahudi, perdebatan antara Nabi dengan orang Yahudi. Kedua berkaitan dengan Umar bin Khattab dengan orang Yahudi. Riwayat pertama itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak diriwayatkan Nabi Muhammad, beliau itu kan dari Mekah hijrah di Madinah. Saya ulangi ya, dari Mekah hijrah di Madinah. Nabi itu sebelum ke Madinah, orang Madinah sudah berduyun-duyun masuk Islam. Orang Madinah itu mereka pertama mengirimkan delegasi 12 orang, tahun berikutnya kemudian 60 orang. Akhirnya Rasulullah hijrah. Orang Madinah itu saking senengnya dengan adanya Nabi akhir zaman. Saat Nabi masuk di Madinah, mereka menyampaikan atau melantunkan bait syair Tola al-Badru alaina. Saking senengnya datangnya Nabi. Mereka itu ketika Rasulullah di Mekah, di Madinah itu orang-orang Yahudi terus menyampaikan kabar akan datang Nabi akhir zaman. Maka orang-orang yang ada di Madinah itu ngecek di Mekah, ini benar enggak? Setelah mereka iman, mereka kemudian memberikan janji kepada Nabi. Nabi, kalau kamu di Mekah diperlakukan seperti ini, mending pindah di Madinah. Kami siap untuk melindungi engkau, kami siap untuk memperjuangkan engkau. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah saat datang itu sambutan masyarakat luar biasa. Pada saat itulah orang-orang Yahudi itu menemui Nabi Muhammad. Saya ulangi ya. Pada saat Rasulullah datang ke Madinah, itu Nabi itu yang ditemui tidak hanya orang-orang Arab atau orang-orang yang sudah masuk Islam. Banyak orang Yahudi itu mereka menemui Nabi, tujuannya itu ngecek, benar enggak ini Nabi yang kita tunggu-tunggu. Ada seorang ulama dari kalangan Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Dia itu termasuk orang paling alim dari kalangan Yahudi.
Dia bahkan hafal kitab Taurat. Nanti kita akan menemui ayat di mana dalam asbabun nuzulnya itu ketika terjadi perselisihan orang Yahudi, ketika mereka ada salah satu dari petingginya melakukan kesalahan, maka Nabi dimintai hukum. Nabi mengatakan sebagaimana dalam kitab kalian orang ini dirajam. Orang Yahudi menolak, dalam kitab kami nggak ada aturan rajam. Maka Nabi mengatakan, ya sudah, kalau memang kalian begitu, bawa kitab kalian, kalian bacakan undang-undangnya, aturannya, ayatnya. Di hadapan Nabi ayatnya dibaca. Karena Nabi orang yang nggak bisa baca tulis, Nabi diam saja. Tapi Abdullah bin Salam langsung membisiki Nabi, mereka korupsi ayat, saya hafal kitabnya. Jadi Abdullah bin Salam itu tidak main-main. Ketika Rasulullah beliau datang ke Madinah, Abdullah bin Salam itu langsung datang menemui Nabi. Dan dia itu menyampaikan, Muhammad, kalau memang kamu betul-betul Nabi, kamu tentu bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali para nabi dan orang-orang tertentu. Saya yang tahu. Kalau orang bukan nabi nggak mungkin tahu. Abdullah bin Salam menyampaikan 3 pertanyaan. Pertama adalah ma awwalu asrotis sa'ah wa ma awwalu tu'ami ahlil jannah wa ma yanza'u alwalidu ila abihi au ila ummihi. Abdullah bin Salam mengatakan, pertama, tanda kiamat itu nanti apa? Kalau kiamat terjadi itu dimulai dengan kejadian apa? Itu pertama. Yang kedua, orang kalau nanti di surga, saat dia sampai di surga, makanan pertama yang disajikan penduduk surga itu apa? Kita kalau nanti datang di surga, disambut dengan makanan apa? Yang ketiga, ketika ada orang melahirkan, kenapa kadang anaknya laki-laki, kadang anaknya perempuan? Yang menyebabkan anak itu kenapa laki-laki, kenapa perempuan, itu apa? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan sebuah penelitian. Tidak bisa dijawab berdasarkan logika. Ini hanya bisa dijawab melalui wahyu. Saya ulang ya, melalui wahyu. Maka Nabi mengatakan, kalau saya bisa menjawab dan kamu tahu itu benar, kamu harus masuk Islam. Kamu mengikuti saya, siap? Maka Nabi mengatakan, ahbaroni bihadi Jibril anifan. Baru saja malaikat Jibril menyampaikan jawabannya kepada saya. Saya ulangi ya. Nabi mengatakan, baru saja malaikat Jibril menyampaikan jawabannya kepada saya. Abdullah bin Salam kaget. Loh, berarti kamu itu dikawal malaikat Jibril. Begitu. Nabi mengatakan, tidak ada satu nabi pun kecuali sebagai pengawalnya itu malaikat Jibril. Nabi Isa dikawal malaikat Jibril. Nabi Musa dikawal malaikat Jibril. Jadi kalau dalam Nabi Isa itu namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam Al-Quran, wa ayyadnahu biruhil kudus, kami kuatkan Isa dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu maknanya malaikat Jibril. Nabi menjelaskan semua nabi itu yang dikawal malaikat Jibril. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, kalau orang Yahudi tahu kamu dikawal malaikat Jibril, mereka nggak akan iman. Tetapi karena ini sudah terjadi dialog, ya sudah, lanjutkan. Maka Nabi menjelaskan, tanda kiamat pertama kali itu nanti ketika datangnya matahari tidak dari timur tapi dari barat.
Ada api yang menyambar dari barat menuju timur. Maka Abdullah bin Salam langsung mengatakan, na'am, na'am, na'am. Betul, betul, betul. Yang kedua, ketika orang masuk di surga, itu pertama kali disambut dengan makanan ziyadatu kabidil hut. Ziyadatu kabidil hut itu, ziyadah maknanya itu seperti camilan, makanan ringan. Makanya seperti camilan hati ikan. Saya ulangi ya. Jadi nanti kita kalau di surga, pertama kali kita itu akan dihidangi dengan camilan gorengan hati ikan. Jadi bukan rendang, bukan sate, bukan. Ini nggak bisa difikirkan. Artinya kan di surga kemudian orang dikasih makanan apa, itu nggak mungkin ada orang bisa. Setelah saya teliti, nggak mungkin bisa. Ini murni wahyu. Pertanyaannya aneh, jawabannya pun juga aneh. Tapi ketika Rasulullah menjawab seperti itu, Abdullah bin Salam itu manggut-manggut, benar Muhammad. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa ada orang anaknya laki-laki, kadang anaknya perempuan? Kadang ada orang itu, mohon maaf, dia pingin punya anak laki-laki. Dia berusaha, istri hamil, ternyata lahir perempuan. Usaha lahir perempuan lagi. Usaha lahir perempuan lagi. Ada orang yang pingin punya anak perempuan, anaknya laki-laki terus. Ada orang itu, mohon maaf, benar ini, dia anaknya banyak. Terus saya tanya, wah ini anaknya banyak sekali. Sebelum punya anak laki-laki nggak berhenti Pak Ustadz. Akhirnya punya anak laki-laki. Jadi faktor apa yang menyebabkan anak lahir itu kadang laki-laki, kadang perempuan? Maka Nabi menjelaskan, kalau sperma itu yang mendominasi, yang menguasai, ghalabahu ar-rajulu, kalau yang memenangkan atau yang menguasai sperma laki-laki, maka anaknya akan jadi laki-laki. Tapi kalau yang mendominasi, yang menguasai, yang memenangkan dalam pertemuan ini adalah sperma perempuan, maka anaknya pun juga jadi perempuan. Tapi masalah anak ini mirip siapa, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini mirip bapaknya atau mirip ibunya, terserah Allah. Tapi ketika anak ini laki-laki, karena sperma laki-laki yang mendominasi. Kalau anak ini perempuan, karena sperma perempuan yang mendominasi. Itu jawaban apa? Masalah tentang miripnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia pingin memperbaiki keturunan. Katakanlah dia, mohon maaf, mungkin pikirannya cemerlang, orangnya cerdas, jenius, tapi ternyata tidak, wajahnya buruk lah. Menikahi perempuan yang cantik tetapi tidak begitu cerdas. Ketika lahir, ini beneran, ada orang itu dia karena sangat mengidolakan Albert Einstein itu. Kan ada bank sperma. Dia pingin anaknya secerdas Albert Einstein. Itu perempuan Jerman. Akhirnya ketika membuat bayi tabung itu, ternyata mohon maaf, mukanya mirip bapaknya, kecerdasannya mirip ibunya. Padahal ini ketika dia bayi tabung membeli sperma Albert Einstein itu, pinginnya cerdasnya kayak bapaknya, lalu fisiknya kayak ibunya, cantik sebagainya. Ternyata meleset. Mukanya mirip bapaknya, kecerdasannya tidak kayak bapaknya, kayak ibunya. Artinya masalah tentang anak ini mirip siapa terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban Rasulullah ini, Abdullah bin Salam seketika langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemudian
Nabi Muhammad karena ini kan baru datang di Madinah, banyak orang ingin menemui Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, kalau orang Yahudi tahu kamu masuk Islam gimana ini? Saya ulangi ya. Kalau mereka tahu kamu masuk Islam gimana? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, mereka pasti tidak akan mau mendengarkan lagi kata-kata saya ya Rasulullah. Akhirnya karena banyak orang, Abdullah bin Salam oleh Nabi disuruh sembunyi di balik pintu. Saya ulangi ya. Oleh Nabi, Abdullah bin Salam disuruh sembunyi di balik pintu. Maka ketika ada banyak orang Yahudi, Nabi bertanya, menurut kalian Abdullah bin Salam itu orangnya bagaimana? Mereka semua mengatakan, dia orang baik, anak orang baik, dia adalah pimpinan kami. Setelah begitu maka Abdullah bin Salam dipanggil Nabi. Di hadapan sekian banyak orang, Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seketika semua orang langsung mengatakan Abdullah bin Salam itu orang paling brengsek di kalangan kami. Langsung ditolak. Jadi menurut satu riwayat, ini kaitan perdebatan Nabi dengan orang Yahudi. Ketika Nabi datang, mereka langsung ingin ngecek ini Nabi beneran apa enggak. Dengan sekian banyak pertanyaan. Riwayat yang lain, ini sebagaimana di dalam tafsir Jalalain, itu disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi perdebatan antara Umar dengan namanya Suraya, Ibnu Suraya, orang Yahudi yang bernama Ibnu Suraya. Wasala Ibnu Suraya an-Nabi au Umar amman ya'ti bil wahyi minal malaikat. Faqala Jibril, faqala huwa aduuna ya'ti bil adab. Walau kana Mikail la amanna li annahu ya'ti bil khosobi wassalam. Jadi kalau menurut riwayat yang lain, itu bukan Nabi, tapi berkaitan Umar bin Khattab. Umar ketika dia mendatangi satu tanah yang dia miliki, berada di dataran tinggi di Madinah. Yang di sana itu Umar melewati madrasah, namanya memang madrasah. Saya cek di beberapa riwayat itu namanya memang madrasah. Umar melewati madrasahnya orang Yahudi. Soalnya Umar melewati madrasahnya orang Yahudi. Tiba-tiba Umar masuk. Maka orang Yahudi pimpinannya bernama Ibnu Suraya itu senang sekali. Hei Umar, kami itu cinta kepada engkau. Umar mengatakan, tapi saya gak cinta kepada kamu. Saya datang cuma ingin ngecek tentang kebenaran Nabi akhir zaman dalam ajaran kalian. Soalnya saya hanya ingin ngecek kebenaran Nabi akhir zaman dalam agama kalian. Maka Ibnu Suraya itu mengatakan, saya ingin tanya, Muhammad sebagai nabi itu pengawalnya malaikat siapa? Maka Umar mengatakan malaikat Jibril. Wah, kalau malaikat Jibril kita nggak mungkin iman Muhammad. Terjadi perdebatan antara Umar dengan Ibnu Suraya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Man kana aduwwal li Jibril, barang siapa orang berani bermusuhan pada malaikat Jibril, maka orang ini berarti bermusuhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dia berani bermusuhan kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada Jibril, Mikail, maka orang ini menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi logika orang Yahudi itu aneh. Musuhnya itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena mereka paham dalam runtutan sejarah setiap kali ada pasti eksekutornya malaikat Jibril. Makanya antipati dengan malaikat Jibril. Tetapi sebetulnya itu alasan saja. Kenapa? Karena tidak ada satu nabi pun kecuali malaikat Jibril sebagai pengawal. Dan ini mungkin menjadi materi kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilahkan.